Assalamualaikum Pak Edo, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabar siang ini menjelang sore ini alhamdulillah baik, kabar sehat. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Bu ya atas waktunya sudah meluangkan waktu di siang-siang hari ini. Atas kesibukannya mulai dari pagi sampai siang hari ini masih di bidang kesehatan juga. Mengikuti rangkaian acara kegiatan di CGP 9 ini. Mbak Ella, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, kira-kira di kesempatan siang hari ini apa nih mau diceritakan dari Bu Ani kepada saya? Berbaginya apa? Iya Pak, sedikit sharing sebenarnya ya Pak ya. Sharing-sharing aja. Kan begini Pak, saya kan mengajar di SD kelas 1. Nah, di kelas 1 itu yang saya mau sebenarnya memang tidak boleh menuntut ya Pak, kita hanya menuntun ya. Tetapi saya ingin kelas 1 itu yang utama bisa mengenal huruf dan mengeja serta membaca Pak Edo. Tetapi sampai 1 semester ini ada beberapa siswa saya, murid saya, di kelas saya itu kan ada 21 murid ya Pak. Nah, jadi ada beberapa murid saya itu lain lagi dengan yang murid berkebutuhan khusus tadi ya Pak. Itu ada 2-3 anak yang sampai sekarang ini yang mau kita sudah masuk semester 1 ujian di tanggal 7 nanti itu belum bisa mengenal huruf ABC Pak. Jadi jangankan untuk mengeja, untuk mengenal hurufnya aja mereka belum tahu gitu loh Pak. Jadi mohon solusinya, mohon pendapatnya, tanggapan Bapak untuk masalah saya di kelas. Itu Pak. Jadi dari kegiatan ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu dari coaching hari ini? Sebenarnya yang ingin saya dapatkan satu, tentunya saya dapat merubah mindset saya. Intinya lebih baik dalam saya mengajar, murid pun lebih cenderung suka dengan apa yang saya ajarkan dan mereka mengerti. Dan saya pun berharap setelah saya mengikuti kegiatan kita sore ini, saya mendapat solusi nih atau tanggapan. Bagaimana sih cara mengajarkan anak saya itu supaya mereka mau dan suka gitu. Maksudnya untuk belajar di kelas, khususnya tentang huruf tadi Pak, ABC tadi. Karena yang murid saya yang belum tahu huruf ini Pak, dia itu sukanya hanya menggambar Pak. Itu Pak. Jadi sebenarnya sudah saya ajarkan juga menggambar itu dengan misalnya kita menggambar bebek, kan itu kita pakai angka 3 juga ya Pak. Nah itu. Tapi mereka tetap tidak mau bila saya menggunakan huruf seperti itu Pak. Jadi saya harap solusi dari Bapak bagaimana sih caranya supaya mereka itu mau semangat gitu untuk belajar huruf. Oke, jadi solusinya kayak ini Bu ya, kayak apa sih yang ingin Ibu lakukan seperti itu kan. Jadi dari kegiatan ini apa sih yang yang bisa memotivasi anak itu untuk mau belajar itu apa kira-kira yang Ibu lakukan itu? Pancingan awal gitu supaya anak itu mau belajar. Iya, sebenarnya udah ada beberapa pancingan atau motivasi lah kalau kita sekarang bilang ya Pak ya. Nah, itu saya memang sering saya kasih mereka pengertian bahwasanya dengan nanti kalian mau kenal satu huruf aja dalam satu hari, Ibu akan memberi kalian 1 bintang. Kalau kalian dalam 2 hari bisa mengenal 2 huruf, Ibu akan melipat gandakannya menjadi 2. Seperti itu. Sudah juga saya cerita Pak. Dan pernah juga, mungkin sebenarnya memang kita tidak boleh memancing mereka dengan jenis-jenis makanan ya Pak ya. Tetapi pernah juga saya dari rumah itu Pak bawa bonbon gitu kan Pak. Karena kelas 1 ini kan masih gimana ya Pak? Kelas 1 ini intinya belajar sambil bermain. Mungkin lebih banyak bermainnya ya Pak. Jadi sengaja saya dari rumah itu bawa bonbon
Kalau kita di sini bonbon kaki itu Pak ada. Hmm. Saya bilang, siapa yang hari ini bisa menuliskan huruf B, misalnya seperti itu ya Pak, akan Ibu beri 1 bonbon. Nah, gitu. Tapi sampai sekarang Pak, mereka itu tetap nggak suka gitu, memang nggak mau gitu untuk belajar huruf itu, gitu Pak. Tapi intinya walaupun mereka tidak bisa, dengan yang bisa tetap saya samaratakan. Jadi yang satu dapat tetap dapat. Jadi supaya mereka tidak tambah bosen untuk berangkat ke sekolah, untuk masuk ke kelas ngikutin pelajaran saya Pak, gitu. Tapi belum berhasil Pak sampai sekarang. Oke, sama dicoba lagi Bu. Berarti kan intinya anak-anak yang kelas 1 Bu ya? Iya Pak. Ya, kelas 1 memang masih dunianya memang mereka suka bermain gitu. Jadi upaya-upaya yang setelah itu akan itu sudah bagus, sudah baik. Kira-kira apa sih apa ya yang memotivasi Ibu kok mampu bertahan sampai saat ini itu apa yang mendasarinya gitu? Keterampilan Bu ya. Kondisi seperti itu. Makasih banyak Bu. Mungkin karena cintanya saya ya Pak dengan anak-anak, mungkin memang naluri keibuan. Naluri keibuan saya hingga sampai sekarang pun saya bertahan dan tetap mau ditaruh di wali kelas 1 gitu, karena sampai sekarang ini tidak ada guru yang sanggup atau mau mengajar di kelas 1 dengan banyak alasan, yaitu anak-anak itu masih suka nangis, mau pipis pun payah kita antar, mau ke kamar mandi antar, kan seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak tanya kenapa sih sampai sekarang saya masih bertahan dan apa motivasi saya hingga sampai sekarang saya masih sanggup atau sabar menghadapi anak-anak, jawabannya hanya satu Pak, mungkin karena kecintaan saya terhadap anak-anak, itu saja Pak. Oke, berarti kan itu kan kalau menghadapi anak yang seperti itu kan berarti kita lelah, penat seperti itu. Bagaimana Ibu itu mengatasi rasa lelah, rasa penat itu dengan apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi penat itu? Iya Pak Edo, memang benar sekali ya Pak yang Bapak bilang itu, apalagi di kelas 1, Masya Allah, memang Masya Allah sekali. Iya, lelah, capek, penat, bosan gitu. Memang pas kita mengajar tuh kadang-kadang kita nunggu kayak gini, kok nggak cepat istirahat ya? Pak, serius ini sebenarnya. Tetapi pas kita di hari saja kita tidak sekolah Pak, itu akan rasa kangen kita gitu sama anak-anak itu. Kita ini sepertinya kok sepi kali ya, nggak ada. Ada yang dirindukan Bu ya kan? Nah, gitu. Sama seperti anak-anak kita mungkin ya Pak. Dalam beberapa hari ini kan saya juga izin tidak masuk Pak. Jadi tadi saya masuk, mereka pun langsung datang berhamburan ke parkiran. Ibu peluknya saya Pak, di situ saya pun bisa nangis Pak. Ya. Berarti mereka selama ini merindukan saya. Mungkin dalam arti apakah saya sudah baik mengajar gitu kan Pak. Padahal saya juga nggak sabar-sabar amat ya Pak. Kadang-kadang mungkin ada juga kita jengkelnya. Mungkin pas seperti Bapak bilang tadi, mungkin pas kita letih, lelah, kok bisa sih anak-anak ini nggak bisa-bisa gitu, nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Di situ Pak, mungkin kita di situ kadang-kadang kita jengkel Pak. Tetapi ternyata mereka itu tidak pernah memasukkan kata-kata saya, atau mungkin dalam saya menghadapi mereka itu mereka tidak marah. Dengan pembuktian tadi Pak, saya itu pagi sampai nangis saya Pak waktu parkiran, peluknya saya Pak. Oh iya Bu, oke, jadi saya apresiasi sekali untuk Ibu yang kadang-kadang untuk mengurangi penat itu kan kadang rindu dengan mereka gitu kan. Kemudian rencana apa nih yang akan Ibu lakukan supaya anak-anak itu lebih semangat belajar, bisa mengenal huruf, kira-kira apa sih rencana yang Ibu rencanakan untuk kedepannya? Iya Pak Edo, saya punya satu rencana. Bahwasanya kan selama ini saya belajarnya pun monoton Pak, atau misalnya hanya bawa buku materi, seperti itu buku paket. Memang sih sesekali saya fotokopi gitu kan Pak, maksudnya untuk
supaya mereka lebih senang. Karena kan kalau buku paket itu tidak boleh langsung dicoret di situ ya Pak. Iya, ya Bu, ya Bu. Jadi saya fotokopi, saya bagikan ke mereka. Disitulah mereka bisa membuat apa yang mereka mau. Mungkin kalau ada pun soal mereka bisa langsung menjawabnya. Dengan cara itu anak lebih gembira Pak. Jadi mereka tidak, iya Bu kayak gini aja Bu, nggak bikin capek, nggak nulis, nggak bisa Pak. Jadi hasil mereka itu Pak tetap saya masukkan ke, kalau kita di sini ada Pak yang tas warna-warni. Iya. Ya, itu saya tempelkan Pak di dinding. Jadi saya bilang, ini loh nak hasil kalian setiap hari. Jadi jangan sampai ada yang ambil, jangan ada sampai yang coret-coret, jangan dimasukkan di tong sampah. Ini nanti kita lihat sampai semester 1, sampai nanti kita ujian, gitu kan Pak. Jadi intinya saya akan membuat belajar mereka itu lebih menyenangkan, salah satunya dengan tadi mengcopy, baru mereka bisa langsung mengerjakan di situ, dan mungkin saya juga bisa, misalnya ini ya Pak, pembelajaran kalau kita menggambar ya kan SBDP itu Pak, kan kolase itu Pak. Jadi anak-anak ini saya kasih gambar, saya bawakan Pak bahannya dari rumah, mungkin mutiara itu kan banyak warnanya ya Pak. Iya. Jadi saya bawakan mereka mutiara itu, lem, seperti itu Pak. Jadi kegiatan mereka di sekolah itu tidak membosankan atau menjenuhkan. Jadi sambil bermain, belajar gitu. Iya. Oke, keren Ibu. Oke. Apresiasi keren banget, berarti kan mereka tuh nggak merasa bahwa dia tuh saat ini saya sedang belajar, padahal mereka ada bermainnya juga. Itu mungkin yang Ibu sudah lakukan aksi nyatanya ya, dengan mempersiapkan mutiara dan apa tadi print-printan seperti itu. Kemudian satu lagi nih Bu, kan waktunya udah mau habis nih, 10 menit lagi, 5 menit lagi gitu. Dari mulai awal pembicaraan tadi Bu sampai sekarang ini Bu, yang apa sih yang Ibu Ani dapatkan kayak gitu dari pembahasan kita dari pertama tadi? Iya. Berarti perasaan kita ya Pak ya. Apa sih perasaan kita gitu setelah kita melakukan coaching ini ya kan Pak? Iya. Pertama-tama saya merasa senang Pak, karena ya maksudnya sedikit banyak sudah bisa mengeluarkan unek-unek dan mendapatkan solusi dari Pak Edo, dan mudah-mudahan iya Pak, mudah-mudahan bisa saya bawa pembelajaran baik ini ke kelas saya Pak. Itu Pak, terima kasih. Oke, tetap semangat Ibu, jangan karena memang anak kelas 1 itu memang dunianya memang bermain, jadi kita sebagai guru kayak lebih aktif lagi gimana sih supaya pembelajaran itu supaya diperoleh dengan cara bermain dan tidak membosankan. Oke, terima kasih atas waktunya Ibu, tetap semangat dalam pendampingan anak-anak kelas 1 dan lebih kreatif lagi. Terima kasih Bu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ibu. Iya. Oke, gantian. Giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan Bismillah dulu kita mulai acara. Pak. Ini salam dulu ya Pak. Assalamualaikum Pak Edo. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, hari ini kan kita melakukan coaching ini ya Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, kira-kira apa atau mungkin di sini kita kan sharing ini ya Pak ya. Iya Bu, berbagi. Ya. Kira-kira apa satu permasalahan Bapak di sekolah gitu yang mungkin bisa sama dan mungkin tidak sama, jadi saya pun bisa belajar dari permasalahan Bapak gitu. Kira-kira ada nggak sih permasalahan yang ada di sekolahan Bapak gitu? Oke, terima kasih buat waktunya. Mungkin hari ini saya mau berbagi, bercerita tentang apa sih kendala saya dari hari ini, kayak ini tentang apa ya Bu, di sekolah saya itu kan banyak guru-guru memang yang belum
menggunakan IT secara maksimal seperti itu. Kadang-kadang di sini juga pada saat pembelajaran mereka masih monoton kayak gitu ya, dengan ceramah kayak gitu, dengan ceramah kemudian mencatat, kemudian memberi tugas seperti itu saja. Kebanyakan masih seperti rata-rata guru di sekolah kami. Jadi apa ya? Itu maunya kita kan memang di sekolah tuh ada alat-alat laptop dan sebagainya itu ada, tapi mereka tuh kurang terbiasa untuk mengoptimalkan yang ada itu seperti itu. Bahkan pada saat tertentu itu mau menganggur, nggak dipakai semua, ada infokus dan sebagainya, mereka dengan alasan tidak sempat membuat PowerPoint-nya seperti itu dan tidak sempat menjelaskannya, padahal menurut saya dengan adanya membuat PowerPoint itu kita mengajar lebih mudah gitu, lebih mudah. Kemudian apa materi yang kita sampaikan pun lebih ke anaknya gitu. Jadi itu sih permasalahan yang selama ini menjadi apa ya, ganjalan di hati saya. Pengen kenapa ya mereka tuh nggak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Sebenarnya di sekolah tuh ada jaringan internet mencukupi, gitu. Adalah bagus seperti itu. Kemudian fokus internet itu daya dukung banyak, buku ajar banyak, lingkungan banyak, tapi mereka itu masih monoton ya, mencatat kemudian menjelaskan, memberi tugas seperti itu. Jadi kadang-kadang pada saat saya masuk ke kelas itu kok seperti ini, seperti pada saat masuk ke kelas kayak anak-anak tuh apa ya, pada saat masuk tuh lebih cepat pembelajaran yang saya lakukan ketimbang guru yang lainnya seperti itu. Jadi saya merasa tuh pembelajaran 2 jam itu yang saya lakukan tuh kayak nggak terasa. Jadi mereka kok cepat kali keluar Pak seperti itu. Jadi bedanya kan yang untuk itu setelah saya pelajari kok ternyata guru-guru di sini itu kurang memanfaatkan seperti itu. Jadi ada beberapa kali kemarin apa ya? Mereka ke kelas tuh bawa emang infokus dan sebagainya kayak gitu, infokus kemudian proyektor sebagai tetap ditampilkan, tapi itu setelah kayak diajak ayo Pak pakai ini seperti itu, mungkin mereka juga belum terbiasa buat PowerPoint-nya seperti itu. Jadi itu masalahnya Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, kalau kita di sekolah ini jangan kan di SD ya Pak, apalagi SMP nih, pasti kan kita peralatannya untuk IT tadi udah lengkap ya Pak ya. Itu pertama laptopnya, infokusnya seperti yang Bapak jelaskan tadi Pak ya. Dan mungkin dengan dengan memakai infokus tadi murid lebih suka, lebih semangat dalam belajarnya. Kira-kira apa sih Pak yang membuat teman-teman Bapak sejawat atau guru-guru di situ itu tidak mau menggunakannya gitu, atau memang mereka tidak bisa, atau malas banyak kali bawaannya ke kelas, mungkin seperti itu Pak. Apalagi mungkin ibu-ibu kan repot nih Pak, pakai materi aja, buku bagikan, tulis, jelaskan. Jadi apa sih Pak masalahnya teman-teman rekan sejawat Bapak tadi tidak menggunakan IT itu Pak? Oke, jadi alasannya mereka tuh tidak menggunakan IT itu kayak apa ya Bu? Sebenarnya mereka bisa buat PowerPoint itu, mungkin karena di PowerPoint itu kan kerumitannya itu seperti itu. Jadi kemarin pernah saya arahkan, saya ajak, ayo Bapak Ibu belajar bareng seperti, karena kan saya itu apa ya, orang itu kalau misalnya mengajar itu mau gitu. Jadi mereka tuh tingkat kesabaran untuk menyusun slide per slide itu mereka yang belum apa ya, belum mau, bukannya belum mau gitu, belum ini namanya malas lah, waktunya lama gitu, nggak sempat lagi seperti itu. Jadi mereka tuh lebih banyak digunakan pas jam-jam istirahat itu kayak hanya untuk ngobrol-ngobrol biasa, nggak ada yang kegiatan yang apa ya lebih bermanfaat seperti itu. Jadi itu kemudian pada saat diajak seperti itu, padahal semuanya mendukung gitu kan, ada mendukung semuanya. Jadi itu mereka alasannya udah tua kayak gitu. Jadi menurut saya itu belajar itu tidak mengenal kata tua selama kita mau gitu, mau dan mampu. Kalau kita misalnya nggak mau, nggak mampu, sepertinya itu kan perlu belajar lagi gitu. Jadi ada beberapa rekan-rekan sekolah itu kayak ini pada saat
saya ya udahlah kamu saja seperti itu, kamu yang masih muda, kamu yang bergerak. Mas saya mungkin nggak mau seperti itu, saya maunya saya bisa, saya juga bisa, saya berupa itu apa ya? Kadang-kadang itu timbul rasa jengkel juga gitu kan, kita sudah mengajak, tapi mereka juga menolak. Padahal itu kan untuk apa? Peningkatan kompetensi mereka sendiri seperti itu. Kadang-kadang, ya udah kamu aja seperti itu. Kamu kan yang aktif dan sebagainya seperti itu. Jadi alasan mungkin dari waktu sih Bu ya. Kalau misalnya kan rekan-rekan di sini itu ya itu lebih banyak kerjaan di rumah gitu dengan pembagian waktu di rumah kadang-kadang nggak sempat gitu. Selama dia kadang-kadang di sekolah jadi guru, kemudian kalau di rumah jadi kepala rumah tangga itu kan tugasnya berbeda. Nanti kebutuhan rumah tangga belum dipenuhi, dan sekolah belum terselesaikan. Kadang-kadang mereka tuh untuk fokus salah satu itu kadang ya udahlah gitu, ini dulu seperti itu. Jadi kayak ini waktu sih manajemen waktu mereka kadang-kadang kurang. Kemudian pada saat di sekolah, kemudian ada waktu yang tersisa tuh rekan-rekan tuh belum bisa mengoptimalkan waktu dengan baik. Kadang-kadang mereka lebih fokus pada apa ya ngobrol-ngobrol yang kurang bermanfaat seperti itu. Baik Pak. Setelah saya mendengarkan tadi percakapan Bapak atau ngobrolnya Bapak sama teman-teman itu, kan Bapak nih udah mengajak mereka nih untuk menggunakan itu Pak kan, dan di waktu-waktu senggang, contohnya di istirahat atau mungkin di jam-jam kosong mereka untuk belajar gitu kan Pak. Kan berarti Bapak udah mengajak mereka ke yang pembelajaran lebih baik. Bagaimana tuh tanggapan teman-teman Bapak? Pasti kan ada yang suka, ada yang tidak, seperti itu Pak. Maksudnya bagaimana tuh tanggapan teman-teman Bapak tentang ajak Bapak? Tanggapan dari teman-teman kadang mereka yang saya tangkap sih banyak yang positifnya ya kayak itu positifnya itu ya udah ayo kadang-kadang seperti ada mungkin pada saat saya mengajak itu nengok kondisi emosional mereka ini kira-kira mau nggak ya pada waktu tertentu tapi rutin tapi pada saat kemarin itu sekali saya mencoba menawarkan diri gitu baiklah kita buat tuh bahan ajar memakai media Canva gitu. Jadi kita di sini bukan mengajari ya kita belajar bersama kayak itu. Jadi pas saya jelaskan saya menjadi tutornya, jadi mereka tuh kayak sebenarnya mudah gitu. Mereka tuh menyadari kekurangan mereka. Gitu. Sebenarnya mudah sih, tapi kan kenapa kita nggak bisa? Jadi apa ya? Tanggapan mereka adalah positif, nggak tahu ya mungkin di belakang kita gitu. Ya, Pak. Mungkin mereka membedakan karena saya mungkin waktunya lebih banyak, jadi sih menurut mereka lebih banyak waktunya lebih luang. Saya sih tidak juga gitu. Jadi semua guru tuh waktunya sama tergantung kepribadian masing-masing bagaimana cara untuk mengatur waktu tersebut gitu. Mau belajar atau tidak gitu. Dan terbukti ada beberapa 2-3 guru tuh kayak mereka sudah belajar pada saat terbentur pada saat membuat PowerPoint itu ini bagaimana langkah selanjutnya seperti saya lebih seperti jadi apa ya saya tanggapan mereka positif karena dengan adanya mereka mau belajar gitu seperti jadi kayak sudah ada beberapa sih kayak gitu guru yang memang sudah mau tergerak untuk membuat pembelajaran pakai media Canva pembelajaran TPACK dan lain sebagainya jadi untuk yang lainnya itu kayak sudah mulai apa ya bergerak pelan gitu tapi belum memunculkan yang apa ya gerakan yang seperti itu. Ya. Intinya sebenarnya kalau kita mau pasti bisa seperti itu ya Pak. Sama seperti kita yang dari awalnya belum tahu apa sih itu Canva, seperti itu. Tapi setelah kita mengikuti CGP ini, kita belajar sedikit-sedikit, kita bisa seperti itu Pak. Tapi kalau dalam masalah Bapak ini, kira-kira bagaimana tanggapan kepala sekolah Bapak? Maksudnya, apakah memberi dukungan penuh, ayo ajarkan supaya teman-temannya juga sama-sama mengerti, sama-sama bisa, seperti itu Pak. Bagaimana tanggapannya kepala sekolah Pak? Oke Bu, untuk sampai saat ini respon kepala sekolah sangat mendukung, sangat positif ya bahkan mendukung sekali untuk guru-gurunya itu ikut bergerak semuanya. Harapan semua guru dari 13 guru itu ya sama-sama bisa gitu karena seperti ini.
kalau nggak sekarang gitu kan, pada saat kita terdesak pasti kita bisa mengatasi masalah sendiri pada saat mungkin kita ada nih pelatihan ini kita bisa mengoperasikan sendiri seperti itu. Jadi tanggapan dari kepala sekolah itu mereka mendukung sangat mendukung sekali seperti itu. Jadi apresiasi sekali mungkin kalau pada guru-guru yang mau bergerak mau mengembangkan potensi dirinya untuk bisa karena kan itu dampaknya mempermudah pembelajaran dengan guru yang bisa menggunakan IT dan sebagainya itu akan memudahkan dia dalam pembelajaran di kelas akan memudahkan dia untuk mengelola sistem pembelajaran di kelas supaya anak lebih meningkatkan kompetensi belajar sekolah seperti itu. Jadi kan dan seperti jika guru-guru itu mampu belajar IT semua, memiliki kemajuan yang bagus, otomatis sekolah juga maju, anak-anak juga maju seperti itu. Jadi itu yang diharapkan pas kemajuan kepala sekolah, kemajuan sekolah dari tujuan itu. Kemudian kepala sekolah juga mengarahkan semua guru itu lebih aware, lebih respon kepada oke ibu ini itu pelatihan ini. Gitu. Kadang-kadang ada kepala sekolah juga yang meng-share ini pelatihan penting ini untuk guru gitu. Ya ikutin aja silakan kayak sekarang kan pelatihan online tuh banyak sekali itu kadang-kadang ada beberapa guru yang mengikutinya meskipun dengan berat hati gitu dengan pembagian waktu dan sebagainya gitu, seperti jadi kalau tanggapan kepala sekolah sangat mendukung sekali gitu. Baik Pak, berarti ini satu lagi Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang membuat Bapak berani mengajak teman-teman nih untuk ayo dong kita belajar IT gitu. Apa yang membuat Bapak berani dan apa motivasi Bapak dalam mengajak teman-teman ini Pak? Gitu, Pak. Oke, motivasi saya ya untuk karena saya nggak mau capek sendiri Bu, saya nggak mau pinter sendiri. Karena kalau jadi orang yang pandai sendiri tuh ujung-ujungnya capek. Mengapa? Karena semua orang pengen belajar dengan kita gitu. Ajarin ini dong. Jadi kayak kita seolah jadi pembantu mereka. Seperti saya nggak mau seperti itu. Maunya itu saya itu ya belajar bareng, bisa bareng. Kemudian belajar untuk diri sendiri terus nanti berbagi apa yang diperolehnya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk mengajak teman-teman saya nggak mau capek sendiri dan saya nggak mau pintar sendiri itu. Kalau misalnya ya sebelumnya pada awal-awal saya bisa itu tolong dong bukakan ini gitu tolong dong printkan ini padahal tingkatnya print dan sebagainya kadang-kadang simple sekali gitu tapi untuk mereka yang belum menguasai mereka nggak punya keberanian untuk berubah ya tetap minta tolong seperti itu dan ditakutkannya gitu pada saat saya tidak berada di tempat ada kesulitan yang mereka butuhkan ya karena mereka nggak bisa mau tolong ke siapa harapan seperti itu jadi motivasi saya untuk ini itu kayak apa ya menjadi berbagi ilmu supaya kita sama-sama bisa sama-sama berjalan bareng ayo kita bareng kalau misalnya ada kendala enak loh cara mengatasinya seperti itu yang membuat saya sampai sekarang saya tetap memotivasi teman ayo ikut pelatihan ini ayo ikut program ini seperti itu meskipun ilmunya nggak akan kita perlukan sekarang suatu saat akan kita perlukan seperti itu karena saya bisa berada di posisi ini juga kayak dulu saya belajar juga nggak serta merta langsung jadi tidak gitu jadi intinya kuncinya itu mau dan mampu seperti itu kalau kita mau pasti akan terjadi gitu kalau kadang-kadang kita mau tapi kita nggak mampu ya kan terus kita mampu tapi kita nggak mau itu harus dihilangkan Bu harus mau dan mampu seperti itu alasan saya mengajak teman-teman untuk berkolaborasi saya nggak mau capek sendiri saya nggak mau betul sendiri itu Bu. Iya. Semangat untuk mengajak teman-temannya berbuat baik, belajar praktik baik, mudah-mudahan nanti hasilnya juga baik. Terakhir Pak, sebelum kita tutup percakapan kita, saya juga ingin bertanya,
bagaimana perasaan Bapak dengan adanya posting kita sore ini, Pak? Berwawasan atau mungkin malah tambah banyak masalah? Ya, alhamdulillah sih dari segi yang saya dapatkan hari ini saya merasa agak lebih ringan beban yang saya pikul meskipun tidak mengurangi, setidaknya adalah untuk tempat untuk meletakkan sebentar berbagi gitu. Karena kan selama ini kalau misalnya saya bercerita dengan teman rekan saya kayak apa sih gitu. Terus ini bercerita dengan rekan yang lain gitu. Jadi agak ya terima kasih berkurang, dapat mengurangi lah kayak gitu, meskipun tidak bisa menghilangkan tapi mengurangi beban permasalahan yang saya dapatkan hari ini, Bu. Terima kasih. Jadi saya merasa senang hari ini. Terima kasih Pak Edo, mudah-mudahan percakapan kita sore ini bermanfaat tentunya untuk kita pribadi dan bermanfaat nanti untuk murid-murid kita di kelas. Selamat sore Pak Edo, terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.